Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ataupun sharing ya teman-teman. Biasanya teman-teman mengalami kendala pada sikring lampu depan atau headlamp ya. Di sini tuh sering meleleh. Ini dudukannya juga sering meleleh ya. Perlu teman-teman perhatikan ya, untuk mobil tua seperti ini biasanya sudah menggunakan relay tambahan ya, untuk sebagai switching atau saklar pada mobil Expas ini ya. Dan teman-teman harus ketahui, apabila kita ingin membuat lampu kita lebih terang, itu tujuannya sih lumayan bagus ya. Namun biasanya kita akan menambahkan daya atau watt pada lampunya ya. Efeknya bila kita menambahkan daya atau watt ya pada lampunya, itu membuat ini konektor ini cepat panas ya. Karena mungkin dari pabrikan di set untuk tidak menggunakan watt yang besar ya. Ini sebagai pengalaman saja. Saya dulu juga berpikiran pasang relay dan mengganti bohlam dengan watt yang lebih besar ya, seperti ini. Namun efeknya ya ini sering panas, sering meleleh ya, sering lonyot gitu lah ya teman-teman. Nah, akhirnya saya pun mensiasati ya dengan mengganti standarnya ya teman-teman. Saya ganti bohlam dengan yang standar, tidak menggunakan watt yang besar seperti ini. Ini watt ukuran 150 130 ya, atau ini mungkin 100/90 watt inilah ya teman-teman. Ini mungkin hanya untuk iklan, tapi yang pasti yang ini. Dan akhirnya sering panas dan meleleh pada sikring ataupun relaynya ini ya teman-teman. Nah, untuk mensiasatinya kita kembalikan ke standarnya ya, atau diperkecil, tapi ya jangan terlalu kecil. Saya menggunakan ukuran 60/55 watt ya. Itu alhamdulillah sampai sekarang ini sudah jarang meleleh. Dan batok lampunya pun tidak cepat menguning ya teman-teman. Kita perlihatkan ya, ini batok lampunya ini tidak cepat menguning, walaupun sebelumnya sudah menggunakan watt yang lebih besar, dia agak sedikit menguning ya. Karena apalagi kalau nggak ori, ini juga cepat panas, dan akhirnya panas ini membuat mikanya ini cepat menguning ya. Apalagi kalau kita menggunakan yang imitasi ya, ini nanti dudukan bohlam lampu H4 nya juga cepat ini meleleh ya. Contohnya ini saya yang imitasi, tapi saya setelah pengalaman yang kemarin saya perkecil wattnya ini ya, jadi 60/55 watt ya. 60 watt sama 55 watt ini sudah cukup lah untuk menerangi jalan ya. Ini kalau digabung berarti kan kalau kita jarak dekat 60 sama 60 kan 120. Kalau kita ngedim berarti 55 sana juga 55, 110 watt ya. Jadi sudah cukup besar daya yang dikeluarkan oleh lampu ini ya. Jadi saran saya teman-teman, jangan menggunakan watt yang terlalu besar ya. Ya efeknya nanti sudah ini panas ya, kena sorotan cahaya bohlam. Ditambah lagi apabila kita mobil kita dijemur ya di tempat umum, di tempat yang panas, efeknya juga cepat menguning. Oke, jadi
buat teman-teman yang mempunyai mobil tua dengan lampu yang agak kusam ya, mungkin penyebabnya itu tadi karena efek menggunakan bohlam dengan watt yang lebih besar ya. Jadi saran saya gunakan watt yang standar saja, jangan terlalu besar, jangan terlalu wattnya kecil. Kan ada ya yang 35/35 watt itu untuk motor. Tapi kalau teman-teman dirasa jarang ke pedesaan, kita gunakan watt yang kecil pun tidak masalah ya, karena yang penting mobil masih bisa mengeluarkan cahayanya atau lampunya pada malam hari sebagai indikator pengendara lain ya yang dari arah depan bahwa itu sebuah mobil ya. Karena sangat berbahaya ya jika kita berkendara pada malam hari, salah satu lampu mati atau kedua-duanya itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ekspas semua, pengguna ekspas ya, itu lebih baik kita menggunakan bohlam yang standar saja. Kalau dimodif jangan menggunakan watt yang lebih besar. Kalau menggunakan lampu LED gimana Bang? Oh iya, kalau menggunakan LED terserah ya teman-teman, yang penting LED-nya yang berkualitas. Tapi menurutku saya pernah menggunakan LED, untuk cahayanya itu pembiasannya itu, maksudnya ke titik fokusnya itu menyebar, jadi membias gitu ya teman-teman. Tapi saya belum pernah mencoba yang LED yang bagus, karena saya pas itu belinya LED yang biasa. Jadi teman-teman kalau menggunakan lampu LED itu juga yang penting untuk lampu LED-nya ada pendingin di bagian belakang ya, supaya bisa cepat melepas panas ya. Jadi biasanya di lampu ini, di lampu LED ya, saya nggak punya sampelnya sih ya ini ya, cuma lampu H4 saja, itu ada kipasnya ya teman-teman. Ini H4 saya tidak gunakan karena wattnya terlalu besar. Walaupun saya ini nggak mau dibuka ini, dengan bias warna seperti ini ya, biru, warna biru. Jadi nanti nyalanya itu putih ya, bukan kuning. Tapi saya tidak gunakan karena wattnya terlalu besar, yang membuat sikring dan relaynya cepat meleleh. Jadi saran saya teman-teman ya, pakai yang biru seperti ini juga nggak apa-apa, tapi wattnya jangan terlalu besar ya, 60/55 atau 30/35 ya, kita gunakan juga nggak masalah ya. Karena tahu sendiri ya, ini untuk part-partnya bila sudah diganti, untuk totok lampu atau tempat soketnya itu, apalagi yang imitasi itu tidak kuat panas ya, tidak tahan lama. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai lampu ekspas ya, yang sering bertanya sikring ataupun relaynya sering panas meleleh. Nah itu saran saya, wattnya jangan terlalu besar ya. Gambar fokus fokus bos, kameranya nih bos ya, sira fokus ya. Wattnya jangan terlalu besar ya teman-teman, insya Allah normal lagi. Ini sudah saya beli namun tidak saya gunakan ya, karena yaitu setiap kali mau berjalan jauh sikringnya meleleh ataupun relaynya ya, nanti terganggu perjalanan kita atau pokoknya nggak nyaman lah intinya ya. Kita gunakan watt yang lebih kecil. Oke, terima kasih telah menonton ya. Kalau nggak yang lebih kecil, yang standarnya aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.